Pernah kebayang gak, kalau semua yang ada di semesta ini, planet, bintang, galaksi, bahkan waktu, dulunya cuma satu titik kecil, titik yang gak punya ukuran, gak punya bentuk, tapi berisi segalanya, gak ada siang dan malam, gak ada ruang buat bergerak, gak ada waktu untuk menghitung detik. Lalu, boom, tiba-tiba semuanya ada, bukan ledakan biasa, tapi ledakan realita itu sendiri. Itulah awal dari segalanya. Gimana prosesnya, apa yang sebenarnya terjadi di detik pertama alam semesta, dan apakah kita benar-benar ngerti apa itu awal? Di video kali ini kita bakal ngebedah kisah kelahiran alam semesta dari ketiadaan menuju galaksi dan kehidupan. Selamat datang di channel Semesta Kita. Pernah nggak lo mikir, gimana sih semuanya dimulai? Langit yang lo lihat sekarang, miliaran galaksi, bahkan tubuh lo sendiri, semua punya satu asal, sebuah titik lebih kecil dari apapun yang bisa lo bayangin. Lebih kecil dari atom, lebih padat dari inti bintang, dan lebih panas dari apapun yang pernah ada. Titik yang gak punya ruang, gak punya waktu, tapi berisi seluruh potensi alam semesta. Ini bukan cerita science fiction. Ini kisah nyata, kisah lahirnya segalanya. Detik pertama alam semesta, saat hukum fisika belum bekerja, saat semua yang kita kenal belum ada. Dan dari ketiadaan itulah semesta muncul, meluas, berkembang, sampai akhirnya terciptalah bintang, planet, dan kehidupan. Big Bang itu bukan ledakan kayak bom. Ini lebih gila dari itu. Yang meledak bukan benda, tapi ruang itu sendiri. Tahun 1920-an, Edwin Hubble nemuin galaksi-galaksi menjauh. Artinya, semesta kita mengembang. Kalau ditarik mundur terus, kita sampai di satu titik super padat, panas dan kecil yang disebut singularity. Dari sanalah semua dimulai. Waktu, ruang, energi, bahkan hukum fisika. Detik ke-0 alam semesta disebut sebagai Planck Epoch. Tepatnya terjadi di waktu 10 pangkat minus 43 detik atau ditulis seperti ini. Gimana bacanya? Bayangin 1 detik, terus lo bagi jadi 10 triliun bagian. Lalu bagi lagi 10 triliun kali, terus ulangi itu sampai 43 kali. Yup, secepat itu. Kita bahkan gak punya alat buat ngukur waktu sekecil itu. Di momen ini semua energi, semua materi, dan bahkan hukum alam belum seperti sekarang. Gravitasi, cahaya, partikel, semua masih menyatu di sini. Gravitasi belum terpisah dari gaya lain. Dan sampai sekarang, gak ada teori yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Inilah dinding pengetahuan manusia. Setelah Planck Epoch, perlahan gaya-gaya fundamental mulai terbentuk. 1. Gravitasi narik semua benda bermassa. 2. Gaya kuat nempelin inti atom. 3. Gaya lemah urusan peluruhan radioaktif. 4. Elektromagnetik bikin cahaya, listrik, dan magnet. Partikel-partikel kecil kayak quark dan gluon muncul. Mereka mulai gabung jadi proton dan neutron. Tapi belum ada atom, belum ada cahaya. Alam semesta masih berupa subpanas dan padat. 3 menit setelah Big Bang, suhu turun jadi 1 miliar Kelvin. Ini cukup adem buat proton dan neutron nyatu bikin inti atom. Hasilnya 75% hidrogen, 25% helium, dan jejak
litium. Tapi elektron masih bebas keluyuran, bikin cahaya nggak bisa jalan. Alam semesta masih gelap kayak kabut panas tanpa arah. ...380.000 tahun setelah Big Bang, akhirnya suhu alam semesta turun ke titik yang cukup adem sekitar 3000 Kelvin. Cukup dingin buat elektron berhenti keluyuran dan mulai nempel ke inti atom, khususnya proton. Dan ketika itu terjadi, alam semesta berubah. Foton, partikel cahaya yang sebelumnya terus mantul-mantul karena ditabrak elektron, akhirnya bisa bergerak bebas. Bayangin lu ada di ruangan berkabut pekat, terus tiba-tiba kabutnya hilang. Lo bisa ngelihat segalanya. Itu yang terjadi ke seluruh semesta. Cahaya pertama akhirnya lahir, dan cahaya ini masih bisa kita deteksi sampai sekarang. Namanya Cosmic Microwave Background atau CMB. Ini bukan cahaya yang bisa lo lihat dengan mata telanjang, tapi alat seperti teleskop gelombang mikro bisa menangkapnya. Dan dari situlah kita dapat gambaran kayak foto bayi dari alam semesta saat dia baru umur 380.000 tahun. Gambar ini nggak cuma cantik, tapi juga penuh petunjuk gimana semesta tumbuh, seberapa cepat dia mengembang, dan dari mana semua struktur besar dimulai. Jutaan tahun berlalu setelah cahaya pertama menyebar, alam semesta masih sepi, gelap, dingin, tapi nggak selamanya. Gas hidrogen dan helium hasil peninggalan awal Big Bang mulai tertarik satu sama lain karena gravitasi. Mereka membentuk awan-awan raksasa. Awan ini pelan-pelan runtuh, makin padat, makin panas. Sampai pada titik tertentu, tekanan dan suhu di dalamnya cukup buat memicu reaksi fusi nuklir. Dan boom, lahirlah cahaya baru, bintang pertama menyala di tengah kegelapan semesta. Bukan cuma satu, tapi jutaan. Bintang-bintang ini mulai berkumpul dan membentuk galaksi. Dan galaksi-galaksi itu juga saling tarik-menarik, membentuk struktur yang jauh lebih besar. Cluster, lalu supercluster, yang menyusun jaringan kosmik seperti sarang lebah raksasa di seluruh alam semesta. Tapi tunggu, tata surya kita, planet tempat kita tinggal, itu baru muncul sekitar 9 miliar tahun kemudian. Kita datang sangat terlambat ke pesta semesta ini. Tapi itu bukan masalah, karena semua yang ada dalam tubuh kita, karbon, oksigen, zat besi, air, semuanya hasil dari ledakan dan kematian bintang-bintang raksasa sebelum kita. Kita ini bukan cuma hidup di semesta. Kita bagian dari semesta itu sendiri, dibentuk dari debu bintang, dari serpian kosmik yang dulu tersebar di angkasa jutaan tahun lalu. Dan semua itu dimulai dari satu titik kecil di awal waktu. Karbon di tulang lo, oksigen yang lo hirup tiap detik, kalsium di gigi lo, zat besi di darah lo, semuanya berasal dari satu tempat yang sama, bintang-bintang yang mati miliaran tahun lalu. Setiap elemen berat yang membentuk tubuh manusia bukan muncul dari udara kosong, tapi tercipta di inti bintang besar yang membakar dirinya sendiri selama miliaran tahun, lalu meledak dalam supernova dahsyat, menyebarkan materi ke seluruh penjuru ruang. Dari puing-puing itulah lahir generasi bintang baru, dan akhirnya planet seperti bumi. Jadi kita bukan cuma hidup di alam semesta, kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Secara harfiah, tubuh kita adalah lanjutan dari sejarah panjang bintang-bintang. Lu mungkin pernah ngerasa kecil, gak berarti. Tapi coba pikir lagi, di dalam lu mengalir sisa-sisa ledakan bintang. Partikel-partikel yang udah menempuh perjalanan miliaran tahun cahaya, yang dulunya terbentuk saat alam semesta baru belajar bernafas.
Lo itu hasil dari proses kosmik paling kompleks, paling megah, dan paling indah. Dan sampai hari ini, semesta masih berkembang, masih menyimpan misteri, masih mengundang kita buat terus bertanya, terus belajar, dan terus kagum. Lo bukan cuma penonton di alam semesta ini, lo adalah bagian dari kisahnya. Follow terus dan subscribe channel ini karena masih banyak bab semesta yang belum kita buka dan lo harus jadi bagian dari petualangan ini. Sampai jumpa.